Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i dzunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi al-muntajibin. Amma ba'd. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya dan anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal dan mengerjakan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Merupakan sebuah kemuliaan dan karunia yang sangat besar sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang agung dan mulia ini. Banyak di antara kita, mungkin dari saudara kita, dari keluarga kita, teman-teman kita, mungkin yang tahun lalu mereka masih bisa mendapatkan nikmat berupa jamuan bulan suci Ramadan, namun di tahun ini mereka sudah tidak mendapatkannya. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat al-mustami'in wal mustami'at, di bulan yang suci ini hendaknya kita melakukan puasa dengan maksimal. Bisa jadi ini adalah bulan terakhir atau puasa terakhir kita di tahun ini. Tapi kita selalu berdoa agar kita senantiasa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Di dalamnya semua hamba dijamu. Kita semua adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah dhuyufur Rahman. Di bulan ini ada banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah rahmat, maghfirah, dan barakah dan lain sebagainya. Kuntum du'aitum ila dhiyafatillah. Kita semua dipanggil kepada jamuan Allah. Di sana ada rahmat, ada berkah, dan maghfirah. Tiga hal ini adalah hal yang sangat utama bagi kita. Hal yang sangat kita butuhkan bagi kehidupan kita, baik itu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya ada berkah, yang dimana hal yang sangat kecil bisa menjadi besar. Amalan yang sangat kecil dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rahmat, yang mana dengan rahmat ini kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tanpa rahmat Allah mustahil bagi kita untuk bisa mendapatkan surganya. Kemudian di bulan ini juga ada maghfirah atau ampunan, yang mana mungkin 11 bulan yang lalu kita banyak melakukan dosa. Di bulan ini kita bisa mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya, karena sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, pasti maghfirah Allah itu jauh lebih besar. Saya umpamakan di sini rahmat itu sebagai sebuah hidangan yang diberikan oleh Allah. Demikian juga barakah. Dan maghfirah adalah diskon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, misalkan ada ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak atau semua orang ya, misalkan ada pengumuman toko atau mall tertentu mengadakan bazar atau misalkan diskon atau berbagi sesuatu yang gratis misalkan. Mereka tentunya akan berbondong-bondong ke toko ini atau ke mall ini dan lain sebagainya. Jadi, karena di sana terdapat diskon. Dan di bulan ini juga harusnya yang dilakukan oleh manusia adalah berbondong-bondong untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini semua dosa-dosa kita diampuni. Semua hal-hal yang kita lakukan, kesalahan di bulan-bulan sebelumnya diampuni, atau dengan kata lain mendapatkan diskon, potongan harga.
tentunya manusia harus lebih beramal atau lebih banyak melakukan istighfar di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan penuh diskon. Sebagaimana orang pada umumnya menyerbu gerai-gerai atau toko-toko yang melakukan diskon, tentunya di bulan ini kita juga harus menyerbu untuk saling beristighfar di bulan ini, karena di bulan ini kita mendapatkan diskon. Kemudian di sini juga terdapat berkah dan maghfirah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika misalkan saya kasih umpama presiden atau misalkan orang terkaya di kampung atau misalkan orang terkaya di suatu kota mengundang seluruh masyarakat untuk datang. Tentunya masyarakat akan datang berbondong-bondong atau akan datang dengan penuh semangat dan lain sebagainya untuk mendapatkan untuk menghadiri jamuan yang diberikan oleh si kaya ini atau misalkan si presiden ini misalkan. Hal tersebut juga harus kita lakukan di bulan ini, karena di bulan ini yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebuah kemuliaan bagi kita karena kita bisa menjadi tamu-tamu Allah di bulan yang suci ini. Di bulan ini semua amal dilipat gandakan, semua doa dan munajat diterima. Harusnya di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk selalu beramal dan memperbanyak amalan kita. Berbicara tentang Ramadan, sebagaimana yang saya sebutkan di ayat yang telah kita baca tadi, bahwasanya di bulan ini semua hamba diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau kita kaji lebih dalam, bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga, tapi juga merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan menggibah, mengejek, mencela dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma hanya makan dan minum. Segala sesuatu yang ada pada badan kita juga harus dipuasakan, bukan hanya perut kita. Misalkan seperti hati kita, kemudian lisan kita, kemudian mata, kemudian pendengaran, tangan, kaki dan lain sebagainya juga harus ikut puasa. Seperti misalkan hati kita juga harus puasa untuk ikhlas, untuk sabar dan lain sebagainya. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya puasa adalah tasbitan lil ikhlas. Asyamu faradallahu siyama tasbitan lil ikhlas. Allah mewajibkan bagi kita puasa untuk tasbitan, memantapkan atau untuk mengkokohkan keikhlasan kita. Jadi di bulan puasa ini kita harus melakukan segala sesuatu, melakukan amal dengan ikhlas. Misalkan di bulan-bulan lain kita kurang ikhlas, maka di bulan ini kita harus melakukannya dengan ikhlas. Misalkan kita sholat dengan tidak dilihat siapa-siapa, mungkin kita bisa ikhlas karena tidak ada yang melihat. Seketika ada yang lewat atau ada yang melihat kita, seketika kita juga langsung mengkhusyukkan, seakan-akan sholat kita itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, maka di sini keikhlasan kita diuji. Ketika kita sendiri itu mungkin gampang untuk ikhlas, tapi misalkan dilihat orang atau misalkan ada orang yang kita segani melihat kita, misalkan tiba-tiba kita mendadak terlihat seperti khusyuk. Ini menunjukkan bahwasanya sholat kita masih belum ikhlas, sholat kita masih belum lillahi ta'ala. Nah, maka dari itu di bulan puasa ini kita semua diuji. Seperti misalkan makan dan minum di bulan puasa ini, keikhlasan kita diuji. Jadi kita tidak makan bukan hanya ketika tidak dilihat orang, tapi ketika kita sedang sendiri pun kita juga tetap harus tidak makan dan tidak minum. Ini merupakan suatu ujian yang besar juga bagi kita, yang dimana kita harus tetap merasa ikhlas meskipun tidak ada yang melihat kita. Kita harus menjaga lisan kita,
menjaga hati kita, menjaga tidak makan dan tidak minum agar kita bisa ikhlas. Kemudian di bulan ini juga mulut juga harus berpuasa, seperti menahan diri dari hal-hal yang digibahkan, hal-hal yang membuat dosa seperti mencela, menggibah dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Meskipun dalam tanda kutip itu tidak membatalkan puasa, tapi tentunya itu juga mengurangi iman, mengurangi pahala kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana juga mata yang harus kita jaga, kemudian telinga, kaki, tangan, kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangan tidak mencuri dan lain sebagainya. Itu semua adalah ujian bagi kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang agung di bulan suci ini. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus di bulan suci ini. Sebagaimana agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana dalam sabda Nabi bahwasanya betapa banyak orang yang melakukan puasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini menunjukkan bahwasanya puasa yang mereka lakukan hanya sekedar menahan lapar, yaitu menahan lapar dan haus saja. Mereka tidak memuasakan hati mereka, pikiran mereka, telinga, mata, mulut dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini merupakan suatu keagungan puasa juga, yang mana amal-amal yang lain adalah untuk diri kita sendiri. Namun puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li, puasa itu adalah untukku. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ana ajzi bih," dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya kullu syai'in zakat, setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul abdan asyam atau as-shaum, dan zakatnya badan adalah puasa. Puasa tidak hanya memiliki manfaat dari segi rohani kita, puasa juga memiliki manfaat dalam segi jasmani kita, sebagaimana juga disebutkan dalam berbagai bidang seperti misalkan kedokteran dan lain sebagainya. Jadi puasa merupakan zakat bagi badan kita. Zakat sendiri adalah suatu hal yang mensucikan dari kata zakat. Nah, maka zakat adalah sesuatu yang mensucikan badan kita dari hal-hal yang mungkin sebelumnya kita pernah memakan hal-hal yang haram. Nah, di bulan puasa ini kita membayar zakat-zakat tersebut. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah pernah kita makan, maka di bulan puasa inilah kita membayar zakat badan kita tersebut. Karena ketika tidak dipuasai, tentunya daging tersebut akan menjadi api yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini bukan hanya sekedar hadis, tapi juga memiliki makna yang sangat dalam, yang mana puasa juga merupakan hal yang menyehatkan dari segi medis. Mungkin hal ini kalian bisa lihat di referensi-referensi para medis, ya. Kalian bisa lihat di situ bahwasanya puasa memiliki manfaat yang sangat banyak. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mendapatkan rahmat, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling celaka di bulan ini adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadzal syahr. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh ampunan ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.